Kesalahan mematikan yang sedang terjadi di dapur Anda saat ini. 8 jenis makanan ini terlihat aman, tapi perlahan berubah menjadi racun berbahaya di dalam kulkas. Masalahnya bukanlah Anda ceroboh. Masalahnya lah Anda merasa terlalu aman. Makanan sudah dimasak, sudah dimasukkan ke kulkas, tidak bau, tidak berjamur, dan Anda berpikir, tidak mungkin berbahaya. Disitulah bencana dimulai. Setiap kali Anda memakan makanan yang sudah melewati batas aman, Anda tidak sedang mengisi energi. Anda sedang memasukkan racun pelan-pelan ke dalam tubuh sendiri. Racun yang tidak langsung membunuh, tapi merusak dari dalam. Usus melemah, ginjal terbebani. Tekanan darah turun tiba-tiba. Banyak orang tua jatuh sakit tanpa tahu penyebabnya. Perut sering bermasalah, badan cepat lemas, tidur tidak nyenyak. Mereka menyalahkan usia, mereka menyalahkan cuaca. Padahal sumbernya ada di kulkas mereka sendiri. Ini yang membuatnya sangat berbahaya. Keracunan dari makanan kulkas tidak selalu terasa keras di awal. Ia menyerang perlahan, sampai suatu hari tubuh tidak kuat lagi menahan. Jika Anda sering menyimpan makanan sisa, jika Anda sering memanaskannya kembali, lalu memakannya tanpa ragu. Jika Anda berpikir, selama belum bau, berarti aman. Maka, video ini bukan sekadar informasi. Ini peringatan untuk kesehatan Anda. Saya akan bongkar 8 makanan yang paling sering menjadi penyebab masalah serius pada orang tua. Saya akan tunjukkan batas amannya. Dan yang paling penting, apa yang akan terjadi pada tubuh Anda jika terus mengabaikannya. Dengarkan sampai selesai. Karena bagi usia lanjut, satu kesalahan kecil di dapur bisa berujung pada penyesalan besar. Telur rebus adalah salah satu makanan yang paling sering disalahpahami oleh orang tua. Banyak yang percaya, selama telur sudah matang dan disimpan di kulkas, maka aman untuk dimakan kapan saja. Ini adalah kesalahan serius. Setelah telur direbus, perlindungan alaminya rusak. Cangkang yang terlihat utuh sebenarnya sudah kehilangan fungsi pengaman. Bakteri bisa masuk secara perlahan, bahkan ketika telur disimpan di dalam kulkas. Yang perlu Anda ingat, hanya satu hal penting. Batas aman telur rebus hanya 3 hari. Lewat dari itu, risiko bagi tubuh meningkat tajam. Apa yang terjadi jika Anda tetap memakannya? Tubuh Anda akan bereaksi. Pencernaan terganggu. Perut melilit. Diare muncul tiba-tiba. Cairan tubuh cepat hilang. Pada usia lanjut, kondisi ini sangat berbahaya. Tubuh tidak lagi sekuat dulu untuk menahan kehilangan cairan. Tekanan darah bisa turun mendadak. Jantung bekerja lebih keras. Ginjal ikut terbebani. Inilah alasan mengapa banyak orang tua tiba-tiba merasa sangat lemas setelah makan. Padahal, mereka merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Manfaat besar yang Anda dapatkan jika berhenti mengonsumsi telur rebus tepat waktu sangat jelas. Pencernaan lebih tenang. Tubuh tidak mudah drop. Risiko masuk rumah sakit karena diare berat atau dehidrasi berkurang drastis. Anda tidak perlu memahami bakteri atau proses rumit. Anda hanya perlu mengingat batasnya. Jika telur rebus sudah disimpan lebih dari 3 hari, jangan berpikir 2 kali. Jangan mencium lalu ragu. Jangan merasa sayang. Lebih baik membuang satu telur daripada mempertaruhkan kesehatan tubuh yang sudah bekerja keras menemani Anda bertahun-tahun. Ingat ini baik-baik. Pada usia lanjut, makanan yang terlihat aman bisa menjadi ancaman serius jika melewati batas waktunya. Nasi sisa adalah sumber bahaya yang paling sering diremehkan oleh orang tua. Karena nasi adalah makanan pokok, banyak orang merasa tidak mungkin nasi menjadi racun. Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Nasi yang sudah dimasak tidak pernah benar-benar aman untuk disimpan lama. Di dalam nasi terdapat bakteri yang mampu bertahan meskipun nasi sudah dimasak hingga matang. Masalah terbesarnya bukan pada bakteri hidup, tetapi pada racun yang dihasilkan bakteri tersebut.
Racun ini tidak hilang walaupun nasi dipanaskan kembali. Tidak hilang walaupun digoreng dengan api besar. Tidak hilang walaupun dimasukkan ke microwave. Itulah sebabnya nasi sisa menjadi ancaman serius, terutama bagi tubuh lansia. Batas aman nasi di dalam kulkas sangat pendek. Paling baik dikonsumsi dalam waktu 24 jam. Batas maksimalnya hanya 2 hari. Lewat dari itu, risiko bagi tubuh meningkat drastis. Apa yang terjadi jika Anda tetap memakannya? Racun dari nasi sisa dapat menyerang sistem pencernaan secara tiba-tiba. Mual hebat, muntah mendadak, diare berulang, perut terasa seperti diremas dari dalam. Pada usia lanjut, kondisi ini jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Tubuh cepat kehilangan cairan. Tekanan darah bisa turun tanpa peringatan. Tubuh menjadi sangat lemas dan sulit bangkit kembali. Inilah alasan mengapa banyak orang tua merasa tubuhnya semakin lemah. Padahal penyebabnya bukan usia, melainkan kebiasaan mengonsumsi nasi sisa yang sudah melewati batas aman. Sekarang, perhatikan manfaat besar jika Anda berhenti melakukan kebiasaan ini. Pencernaan menjadi jauh lebih stabil. Risiko diare mendadak berkurang drastis. Tubuh tidak mudah drop setelah makan. Anda bisa makan dengan lebih tenang tanpa rasa cemas. Yang perlu Anda ingat sangat sederhana. Nasi yang sudah disimpan terlalu lama, meskipun terlihat putih dan tidak berbau, tetap bisa beracun. Jika nasi terasa asam, jika teksturnya menjadi lengket tidak wajar, jika rasanya berubah meski sedikit, jangan berdebat dengan diri sendiri. Jangan merasa sayang. Membuang nasi sisa jauh lebih aman daripada membiarkan racunnya merusak tubuh Anda perlahan-lahan. Ayam yang sudah dimasak adalah salah satu makanan paling berisiko jika disimpan terlalu lama di dalam kulkas. Banyak orang tua berpikir, selama ayam sudah digoreng atau direbus hingga matang, maka aman untuk dimakan kembali kapan saja. Ini anggapan yang sangat berbahaya. Ayam adalah sumber protein tinggi, dan protein adalah makanan favorit bagi bakteri berbahaya. Begitu ayam matang terpapar udara dan kemudian disimpan, bakteri mulai berkembang tanpa Anda sadari. Masalah terbesar dari ayam matang bukan hanya baunya. Justru yang paling berbahaya adalah saat ayam masih terlihat normal, masih terlihat menggugah selera, tetapi di dalamnya sudah dipenuhi bakteri. Batas aman ayam matang di dalam kulkas hanya 3 hari. Lewat dari itu, risiko bagi tubuh meningkat tajam, terutama pada usia lanjut. Apa dampaknya jika Anda tetap mengonsumsinya? Bakteri dari ayam matang dapat menyerang saluran pencernaan dengan cepat. Perut terasa panas dan nyeri. Diare muncul tiba-tiba. Tubuh kehilangan energi dalam waktu singkat. Pada orang tua, kondisi ini tidak sesederhana sakit perut biasa. Sistem kekebalan sudah menurun. Tubuh lebih sulit melawan infeksi. Pemulihan menjadi jauh lebih lambat. Inilah sebabnya mengapa setelah makan ayam sisa, banyak orang tua merasa sangat lemah, kepala terasa ringan, dan badan seperti tidak punya tenaga. Sekarang, perhatikan manfaat besar jika Anda lebih disiplin dengan ayam matang. Pencernaan menjadi lebih aman. Risiko infeksi saluran cerna menurun drastis. Tubuh tidak mudah drop setelah makan makanan berprotein tinggi. Energi harian lebih stabil. Yang perlu Anda perhatikan sangat sederhana. Jika ayam terasa berlendir, jika baunya berubah menjadi asam atau menyengat, jika warnanya tampak tidak segar, terutama di bagian tulang, itu bukan tanda sepele. Itu peringatan tubuh Anda. Lebih baik membuang ayam yang sudah melewati batas aman daripada mempertaruhkan kesehatan pencernaan, jantung, dan daya tahan tubuh Anda. Di usia lanjut, satu kesalahan kecil dalam menyimpan ayam bisa berujung pada gangguan kesehatan yang serius. Masakan bersantan adalah salah satu makanan yang paling sering menjebak orang tua. Rasanya gurih, mengenyangkan, dan banyak yang percaya, selama masih dipanaskan, maka tetap aman. Ini adalah kesalahan yang sangat berbahaya. Santan adalah campuran lemak dan protein yang sangat mudah rusak.
Begitu masakan bersantan dimasak dan kemudian disimpan, proses pembusukan dimulai lebih cepat dibandingkan makanan lain. Di dalam kulkas pun, proses ini tidak berhenti. Yang membuatnya lebih berbahaya, masakan bersantan sering dipanaskan berulang kali. Dan setiap kali dipanaskan, struktur lemak dan proteinnya semakin rusak. Yang terbentuk bukan lagi makanan, tetapi zat yang membebani tubuh. Batas aman masakan bersantan di dalam kulkas hanya 1 hari. Bukan 2 hari, bukan 3 hari, hanya 1 hari. Lewat dari batas ini, risikonya meningkat drastis, terutama bagi orang tua. Apa dampaknya jika tetap dikonsumsi? Masakan bersantan yang sudah tidak aman dapat menyebabkan mual hebat, perut terasa penuh dan panas, diare berulang, dan rasa lemas yang tidak wajar. Pada usia lanjut, kondisi ini sangat berbahaya. Lemak rusak dari santan membebani hati. Sistem pencernaan dipaksa bekerja lebih keras. Tubuh kehilangan energi dalam waktu singkat. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa setelah makan masakan bersantan sisa, badan terasa lebih berat, napas terasa pendek, dan tidur menjadi tidak nyenyak. Sekarang, perhatikan manfaat besar jika Anda menghentikan kebiasaan ini. Pencernaan menjadi lebih ringan. Hati tidak bekerja terlalu keras. Risiko keracunan makanan dalam keluarga menurun drastis. Tubuh terasa lebih stabil dan bertenaga. Yang perlu Anda ingat sangat sederhana. Masakan bersantan bukan makanan simpan lama, meskipun terlihat baik, meskipun baunya masih sedap. Jika sudah lewat 1 hari, jangan dipanaskan lagi. Jangan dicicipi. Jangan merasa sayang. Membuang masakan bersantan yang sudah lewat batas aman adalah keputusan yang jauh lebih bijak daripada mempertaruhkan kesehatan tubuh Anda di usia lanjut. Seafood yang sudah dimasak adalah salah satu makanan paling berbahaya jika disimpan terlalu lama. Banyak orang tua merasa aman karena seafood terlihat segar, berbau normal, dan rasanya masih enak setelah dipanaskan. Ini adalah jebakan yang sangat berisiko. Seafood memiliki struktur protein dan lemak yang sangat sensitif. Begitu seafood matang disimpan, proses pembentukan racun dimulai dengan cepat. Masalah terbesarnya adalah racun ini tidak hancur oleh panas. Dipanggang ulang tidak membantu, digoreng kembali tidak menyelamatkan. Direbus lama pun tidak menghilangkan bahayanya. Batas aman seafood matang di dalam kulkas hanya 2 hari. Lewat dari itu, tubuh Anda berada dalam risiko serius. Apa yang bisa terjadi jika Anda tetap mengonsumsinya? Racun dari seafood basi dapat memicu reaksi keras dalam tubuh. Kulit bisa terasa gatal, tubuh memerah, wajah terasa panas, napas menjadi pendek dan berat. Pada usia lanjut, reaksi ini jauh lebih berbahaya. Jantung bekerja lebih cepat, tekanan darah bisa turun atau melonjak tiba-tiba. Sistem pernapasan bisa terganggu dalam waktu singkat. Inilah alasan mengapa seafood menjadi salah satu penyebab keracunan paling berbahaya pada orang tua. Serangannya cepat, efeknya berat, dan sering datang tanpa peringatan yang jelas. Sekarang, perhatikan manfaat besar jika Anda berhenti mengonsumsi seafood yang sudah melewati batas aman. Risiko reaksi alergi berat menurun drastis. Napas menjadi lebih lega. Jantung tidak dipaksa bekerja mendadak. Tubuh terasa lebih aman setelah makan. Tanda seafood sudah tidak aman sebenarnya sangat jelas. Bau menyengat seperti amonia. Tekstur lembek dan berlendir. Warna kusam dan tidak segar. Jika salah satu tanda ini muncul, jangan menunda. Jangan mencicipi. Jangan menguji keberuntungan tubuh Anda. Membuang seafood yang sudah tidak aman jauh lebih bijak daripada mempertaruhkan nyawa Anda hanya demi satu porsi makanan. Kentang rebus adalah makanan yang paling sering dianggap tidak berbahaya. Rasanya ringan, teksturnya lembut. Sering dipilih oleh orang tua karena dianggap aman untuk lambung. Justru disitulah bahayanya.
Kentang rebus yang disimpan terlalu lama dapat berubah menjadi ancaman serius bagi sistem saraf. Jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat, kentang menjadi lingkungan ideal bagi bakteri yang menghasilkan racun saraf yang sangat berbahaya. Masalahnya, racun ini tidak berbau, tidak berasa, tidak mengubah tampilan makanan. Artinya, Anda tidak akan sadar sampai tubuh mulai bereaksi. Batas aman kentang rebus di dalam kulkas maksimal 3 hari, dan itu hanya berlaku jika disimpan dengan benar. Lewat dari itu, risikonya meningkat tajam, terutama pada usia lanjut. Apa yang bisa terjadi jika tubuh terpapar racun ini? Sinyal saraf mulai terganggu. Pandangan bisa menjadi kabur. Otot terasa lemah tanpa sebab. Mulut kering, menelan terasa sulit. Napas menjadi lebih berat. Pada orang tua, kondisi ini sangat berbahaya. Karena ketika saraf terganggu, tubuh tidak bisa merespons dengan cepat. Risiko kelumpuhan meningkat. Fungsi pernapasan bisa melemah secara perlahan. Sekarang, perhatikan manfaat besar jika Anda berhenti mengonsumsi kentang rebus yang sudah melewati batas aman. Sistem saraf terlindungi, otot tetap responsif, napas lebih stabil, tubuh tidak mengalami gangguan mendadak yang sulit dijelaskan. Yang perlu Anda ingat sangat sederhana. Kentang rebus bukan makanan simpan lama. Meskipun terlihat baik, meskipun rasanya masih normal. Jika kentang sudah disimpan lebih dari 3 hari, jangan diolah ulang. Jangan dicampur ke dalam makanan lain. Jangan mencoba menyelamatkannya. Membuang kentang rebus yang sudah tidak aman jauh lebih bijak daripada mempertaruhkan fungsi saraf dan pernapasan Anda di usia lanjut. Jamur yang sudah dimasak adalah salah satu makanan yang paling cepat berubah menjadi bahaya, terutama bagi orang tua. Banyak yang menganggap jamur ringan, sehat, dan mudah dicerna. Padahal justru sebaliknya ketika jamur sudah disimpan terlalu lama, struktur jamur sangat rapuh. Setelah dimasak, sel-selnya mudah rusak dan mulai melepaskan zat berbahaya. Proses ini tetap berlangsung meskipun jamur disimpan di dalam kulkas. Yang membuat jamur sangat berisiko adalah racun yang dihasilkannya dapat menyerang organ penting, hati, ginjal, dan sistem pencernaan sekaligus. Batas aman jamur yang sudah dimasak hanya 1 hari. Lewat dari itu, jamur tidak lagi layak dikonsumsi oleh siapapun, terutama lansia. Apa yang bisa terjadi jika tetap dimakan? Perut bisa bereaksi keras. Mual hebat muncul tiba-tiba. Nyeri perut terasa menusuk. Tubuh terasa sangat lemah dalam waktu singkat. Pada usia lanjut, racun dari jamur dapat membebani hati dan ginjal yang sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Proses pembuangan racun melambat. Kerusakan organ bisa terjadi tanpa peringatan yang jelas. Inilah alasan mengapa setelah makan jamur sisa, banyak orang tua merasa tubuhnya anjlok drastis, tenaga hilang, dan nafsu makan menghilang. Sekarang, perhatikan manfaat besar jika Anda menghentikan kebiasaan menyimpan jamur terlalu lama. Hati bekerja lebih ringan, ginjal tidak terbebani racun tambahan. Risiko gangguan organ dalam menurun tajam. Tubuh terasa lebih stabil dan aman. Yang perlu Anda ingat sangat tegas. Jamur matang bukan makanan simpan lama. Tidak peduli jenisnya. Tidak peduli bagaimana cara memasaknya. Jika jamur sudah melewati 1 hari di kulkas, jangan dihangatkan. Jangan dicampur ke masakan lain. Jangan berharap panas bisa menyelamatkannya. Membuang jamur yang sudah tidak aman adalah langkah kecil untuk melindungi hati, ginjal, dan daya tahan tubuh Anda di usia lanjut. Buah yang sudah dipotong adalah salah satu sumber bahaya yang paling sering diremehkan, karena terlihat segar, rasanya manis, dan dianggap sehat untuk segala usia. Padahal, setelah buah dipotong, keamanannya langsung menurun drastis. Begitu kulit buah terbuka, perlindungan alaminya hilang. Yang tersisa hanyalah gula dan air. Kombinasi ini adalah lingkungan sempurna bagi bakteri dan jamur untuk berkembang dengan cepat.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Pisau, talenan, dan tangan manusia membawa bakteri ke permukaan buah. Di dalam kulkas sekalipun, proses pembusukan tetap berjalan. Batas aman buah potong di dalam kulkas maksimal 2 hari. Lewat dari itu, buah tidak lagi memberi manfaat, tetapi justru menjadi sumber racun bagi tubuh. Apa yang bisa terjadi jika Anda tetap mengonsumsinya? Pencernaan langsung bereaksi. Perut terasa penuh dan tidak nyaman. Mual muncul tanpa peringatan. Diare bisa terjadi berulang kali. Pada usia lanjut, kondisi ini sangat berbahaya. Tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Tenaga menurun drastis. Pemulihan menjadi jauh lebih lambat. Selain itu, jamur yang tumbuh pada buah potong dapat menghasilkan racun yang membebani hati dan ginjal. Racun ini tidak selalu terlihat jelas, tidak selalu berbau. Namun dampaknya nyata pada tubuh yang sudah menua. Sekarang, perhatikan manfaat besar jika Anda lebih disiplin dengan buah potong. Pencernaan menjadi lebih aman. Risiko diare dan gangguan perut menurun tajam. Hati dan ginjal tidak dibebani racun tambahan. Tubuh terasa lebih ringan dan stabil. Tanda buah potong sudah tidak aman sangat jelas. Tekstur menjadi lembek dan berair. Muncul lendir atau busa putih. Tercium bau asam atau seperti alkohol. Ada bercak putih atau hitam. Jika salah satu tanda ini muncul, jangan mencicipi. Jangan mencoba menyelamatkannya. Jangan berpikir sayang. Membuang buah potong yang sudah melewati batas aman adalah keputusan yang tepat untuk melindungi sistem pencernaan dan organ dalam Anda di usia lanjut. Apa yang baru saja Anda dengar bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah kenyataan yang setiap hari terjadi di dapur rumah. Masalah terbesar bukan karena Anda tidak peduli kesehatan. Masalahnya karena Anda terlalu percaya pada kulkas. Kulkas bukan tempat paling aman, justru sering menjadi tempat paling menipu. Makanan terlihat baik, tidak bau, tidak berubah warna, tapi di dalamnya racun sudah terbentuk perlahan. Di usia lanjut, tubuh tidak lagi bisa memaafkan kesalahan kecil. Satu kali salah makan bisa membuat tubuh jatuh drastis. Pemulihan menjadi lama. Tenaga sulit kembali seperti semula. Ingat baik-baik ini, membuang makanan senilai puluhan ribu jauh lebih ringan dibandingkan biaya rumah sakit, jutaan, dan penderitaan fisik yang panjang. Makanan bisa dibeli lagi, tapi kesehatan tidak bisa ditebus dengan uang. Setelah video ini selesai, jangan tunda. Buka kulkas Anda. Periksa satu persatu. Buang semua makanan yang sudah melewati batas aman. Tuliskan aturan sederhana ini dan tempel di pintu kulkas. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jangan mengandalkan ingatan. Jangan mengandalkan bau saja. Dan jangan mengandalkan keberuntungan. Jika Anda ragu, jawabannya selalu sama. Buang. Karena di usia lanjut, orang yang hidup lebih tenang bukanlah yang paling hemat, tetapi yang paling disiplin menjaga tubuhnya.